Apa yang penting di dalam membaca analisa ini? Yang paling penting dalam membaca analisa ini apa? Yang pertama tentu kecenderungan, atau bisa kita sebut dengan tren. Tren ini kita bisa melihat dari visual. Selain dari visual, kita bisa melihat dari kecenderungan dari pola. Dari visual bisa, dari pola yang terbentuk bisa. Jadi ketika kita menganalisa pertama, kita lihat dulu arah utamanya kemana, arah yang dominan kemana. Di dalam tren ini ada dua, ada tren kecil, ada tren besar. Ini tren utama, ada tren kecil atau tren minor atau kecil, tren kecil dan tren besar. Mana yang paling diutamakan? Tentu kalau bisa dua-duanya kita baca keseluruhan ya. Tren utama itu tren besarnya misalkan, kemudian tren minornya itu tren yang terdekat dari runningnya ya. Kemana runningnya? Kalau runningnya seperti ini, tentu high dan low nya menuju ke bawah. Kemudian dari tren besarnya kita lihat apakah ini akan melewati area retracement gitu ya. Sehingga fokus kita pertama dari tren yang terdekat. Yang kedua tetap kita gabungkan dengan tren yang besar, karena ini sifatnya koreksi yang tren minornya ini. Kalau kita hanya terlena dengan tren yang kecil tanpa kita memperhatikan tren yang besar, maka begitu kita lihat marketnya menyentuh di sini, kita tidak melihat yang besar di sini, kita enak dan asik ambil posisi sell, padahal di sini adalah area retracement, di mana area retracement ini kalau dia tidak bisa breakout, dia bisa mantul kembali ke atas. Maka nanti yang kita pelajari adalah secara visual, secara pola ya. Nanti kita coba jabarkan ya. Visual dan pola nanti harus betul-betul kita pahami. Ini yang paling penting. Sebelum kita masuk entry, pertama kali yang harus kita lihat adalah tren. Pertama kita lihat adalah kecenderungan. Bagaimana kalau tidak ada tren? Berarti datar, sideways ya. Tidak direkomendasikan kita masuk di area-area sideways, karena sideways itu cukup beresiko. Sehingga dalam tren itu hanya ada dua, tren naik dan tren turun. Ada tren yang utama, ada tren yang minor. Maka nanti untuk melihatnya, tren itu kita lihat secara visual. Visual itu dari kasat mata, dia arahnya kemana. Nah biasanya dalam visual ini arahnya akan kelihatan secara visual itu menuju ke satu arah. Ini namanya visual, jadi secara kasat mata. Arahnya menuju ke atas, arahnya menuju ke bawah. Belajar kita di zoom in dan zoom out sehingga kelihatan di situ. Yang kedua dari pola tentunya. Pola ini kalau di tren itu minimal 2 puncak dan 2 lembah. Ya minimal 2 puncak, 2 lembah. Ini sudah masuk di kategori tren, sehingga ada peluang nanti lanjut lagi. 2 puncak, 2 lembah. Kelihatan di situ nanti ya. Secara visual kita lihat, secara pola kita bisa lihat. Nanti ada banyak lagi ketika tren itu ada pola-pola yang banyak sekali yang nanti sedikit banyak kita akan bahas di situ. Sehingga tren naik pun misalkan, tren kuat pun tidak serta-merta kita langsung bisa atau entry buy di situ. Ada tekniknya supaya kita tidak terjebak di dalam harga yang paling tinggi, karena harga tinggi itu logikanya adalah menjual bukan membeli. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau sudah tren maka ditunggu koreksinya, koreksi atau retestnya di sini. Begitu retest kemudian mulai naik, baru kita ambil posisi buy di sini. Itu adalah strateginya. Intinya tahu dulu tren dulu, arah yang utama. Setelah tahu trennya, baik tren minor maupun tren mayornya, yang kedua perhatikan di situ levelnya. Ya level terdekat tentunya. Level ini apa? Ya kita sebut sebagai support dan resistennya. Kalau yang di atas itu namanya resisten, yang di bawah namanya support, maka saya sebut dengan levelnya. Dimana di situ banyak disentuh, dimana di situ banyak ditolak. Itu level. Ada dua ini yang paling utama. Kalau kita bisa betul-betul memahami, maka dengan mudah kita akan menentukan probabilitas kemana arah berikutnya.
Karena di area level ini nanti berkaitan dengan triggernya, berada di levelnya ini berkaitan dengan trigger ya. Berkaitan dengan triggernya atau penentu kita entry. Ya, triggernya tentu kalau tidak lanjut berbalik. Ini saja sudah. Market itu hanya ada dua, dia lanjut atau berbalik. Nah, lanjut itu lanjut dari mana? Berbalik itu berbalik dari mana? Tentu dari levelnya di sini. Di ujung level, kalau dia breakout, maka ini berpeluang market itu akan berlanjut. Sehingga kalau dia breakout di atas, maka yang ideal adalah entry buy. Kalau breakout di bawah, idealnya entry sell. Breakout yang mana? Breakout level, breakout support resistennya, breakout retracementnya, dan sebagainya. Kemudian selain dia lanjut, ketika mendekati level di sana, lihat di candle-candle terakhir yang mendekati level, apakah kita bisa menentukan di situ pola yang terbentuk? Apakah kita bisa membaca di situ dengan jelas pola yang terbentuk di sana? Kalau tidak ada pola yang kita kriteriakan, tidak ada pola yang menyebutkan atau bahkan mengindikasikan market ini berbalik, maka tentu dia akan datar. Dia tidak breakout tetapi dia tidak berbalik, maka dia datar atau sideways. Maka di posisi sideways lebih baik kita wait and see, menunggu hingga breakout kembali. Atau kalau dia tidak breakout, di ujungnya di sana akan ada peluang untuk nanti berbalik. Ada indikasi nanti dia berbalik. Apa itu indikasinya? Yang tentu mungkin saja ada rejeksi, ada penolakan, ada loss momentum mungkin, atau pengurangan kekuatan. Rejeksi itu ada penolakan, loss momentum itu adalah kekuatan yang mulai melemah atau momentum yang semakin kecil atau body yang semakin kecil. Yang selanjutnya kita bisa lihat dari warna yang terbentuk di sana. Kalau awalnya tren naik, kemudian ada banyak rejeksi atau mungkin loss momentumnya, kemudian di situ mulai ada perubahan warna dan ada pola yang terbentuk di sana, maka itu menjadi petunjuk market akan berbalik. Nah, sedangkan petunjuk yang ada pun tidak menjamin 100%. Karena itu penting tadi nomor satu namanya money management atau risk managementnya, penggunaan lot dan mempersiapkan antisipasinya. Di mana batasan resiko saya? Ketika salah, sampai pergerakan berapa saya harus recovery? Itu yang paling penting.